Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pegang teguh keimanan kita, dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khutbah siang kali ini saya membawa sebuah buku yang berjudul Al-Jihad Difa'an 'anil Islam. Jihad sebagai benteng pembela dari Islam, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Maulana Abul Kalam Azad. Perlu kita luruskan dan kita fahami betul tentang jihad, agar kita dan keluarga kita tidak keliru atau gagal faham terhadap jihad itu sendiri. Jihad memang asasus syariah. Jihad adalah dasar dari syariat Islam. Benar. Fadilah jihad sangat luar biasa. Keutamaan-keutamaannya sangat luar biasa. Namun apabila jihad ini tidak difahami dengan utuh dan penuh, maka akan menimbulkan ideologi-ideologi yang sangat berbahaya sekali, sehingga mampu mencederai dan membahayakan orang-orang di luar Islam, atau bahkan orang-orang di dalam Islam itu sendiri. Jihad, ma'asyiral muslimin, dari akar dari bahasa Arab, hurufnya jim ha dal, juhdun, yang berarti adalah badlul wus'i, mengerahkan segenap tenaga, usaha, upaya, sehingga apapun perbuatannya, yang mana kita mengerahkan usaha dan upaya kita, itu merupakan jihad dalam Islam. Sehingga dari kata juhdun ini mengakar ada ijtihad. Ijtihad adalah sungguh-sungguh menggunakan otak kita, pikiran kita, akal kita. Kita mempunyai empat imam mujtahidin. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka adalah imam-imam yang mengerahkan usaha, pemikiran mereka untuk merumuskan kaidah-kaidah fikih. Ada lagi mujahadah. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal batin. Ketika kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, atau kita berusaha untuk bersedekah, mencari ilmu dalam rangka kebaikan, maka itu merupakan mujahadah, yang juga akar dari kata-kata juhdun. Kemudian ada jihad, sungguh-sungguh dalam hal fisik, tenaga. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran dan hadis, jihad tidak bisa diartikan hanya dengan peperangan saja. Jihad lebih luas daripada peperangan. Peperangan dalam Al-Quran disebut qitalun. Qitalun, perang. Namun jihad tidak selalu berarti perang. Rasulullah SAW selama di Mekah, kita tahu tidak pernah berjihad, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tut'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Nabi Muhammad, jangan engkau patuhi orang-orang kafir dan jihadlah kepadanya dengan jihad yang sangat besar. Apakah Rasulullah berperang di Mekah?
Tidak pernah kita temukan dalam buku-buku sejarah Nabi Muhammad SAW tidak ada peperangan di Mekah. Peperangan ada ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Lalu jihad apa? Para ulama menafsirkan bahwasanya jihad di Mekah adalah al-istiqamatu 'alal haqq. Rasulullah continue terus-menerus berada dalam jalur kebenaran. Berargumentasi, mengajarkan kepada orang-orang kafir Quraisy, berdebat, berargumentasi bahwasanya inilah ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah jihad yang juga ternyata makna jihad adalah belajar ilmu, argumentasi, berada dalam kebenaran, merupakan jihad fi sabilillah. Versi surat Al-Furqan ayat 52. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad bermakna perang? Tidak selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Jahimah. Beliau izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Jahimah, apakah engkau mempunyai kedua orang tua atau satu dari orang tuamu itu masih hidup?" "Bal kilahuma ya Rasulullah." Dua-duanya masih hidup Rasul, dan dua-duanya sedang dalam keadaan sepuh, tua Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin? "Fafihima fajahid." Dalam riwayat yang lain, "Fajahid fihima." Maka engkau berjihadlah dalam mengasuh dan merawat, melayani kedua orang tuamu. Inilah jihad yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak hanya bermakna atau berarti perang melawan orang-orang kafir, tapi juga merawat orang tua yang sudah sepuh merupakan jihad. Dalam sebuah kesempatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alan nasi jihad, alan nisa'i jihad?" Rasul, apakah ada jihad untuk perempuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Jihadun la qitala fi." Jihad untuk orang-orang perempuan, tidak berperang. Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah merupakan jihadnya orang-orang perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain, ma'asyiral muslimin, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengartikan jihad sebagai perang, membawa senjata, membunuh orang. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh bagi kita semua. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang dia menyantuni dan mencukupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Dia seperti orang yang jihad fi sabilillah. Sha'iman nahar, qa'imal lail. Pahala orang-orang yang menyantuni para janda dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, seperti hanya orang-orang jihad fi sabilillah. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad. Jihad tidak harus diartikan dengan bom, dengan senjata. Dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan bahwasanya wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan diri kalian. Ketika kita bekerja, kemudian kita hasil kerja kita itu, upah kerja kita, gaji kerja kita itu, rezeki kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, atau untuk menyekolahkan anak kita, memondokkan anak kita, membayar SPP, TPQ anak kita. Itu juga merupakan jihad fi sabilillah. Dengan amwal, dengan harta, ma'asyiral muslimin.
Sehingga jangan sampai kita dikelabui oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Arab dan tidak paham Islam. Sehingga mereka mengartikan jihad dengan seenak mereka. Sehingga keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita tercuci otaknya dan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh yang di luar syariat Islam. Memang jihad juga berarti fisik. Namun perlu kita kaji ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya ayat pertama tentang jihad turun yang berbunyi waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Baqarah ayat 190. Di sini di kitab kecil ini disebutkan bahwasanya ayat pertama kali turun tentang jihad adalah waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Pertama, di jalan Allah. Ketika kita hendak jihad, kita harus di jalan Allah. Bukan di jalan politik, bukan di jalan ormas, bukan di jalan kelompok, tapi di jalan Allah. Benarkah niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarkah itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru malah untuk kepentingan duniawi? Kemudian syarat yang kedua, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah. Siapa yang kita perangi? Alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangi kalian. Sehingga orang-orang yang tidak memerangi kita, tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita bom. Apakah saudara-saudara kita non-muslim di Indonesia memerangi kita? Tidak. Karena Indonesia alhamdulillah adalah Darussalam, negara yang penuh dengan kedamaian, bisa hidup rukun antara umat beragama di negeri kita Indonesia ini, sehingga tidak ada peperangan. Bukan Maidanul Harb, Indonesia bukan medan perang. Indonesia adalah tempat perdamaian. Syarat yang kedua adalah memerangi orang-orang yang memerangi kita. Kemudian yang terakhir, wala ta'tadu. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihan itu? Membunuh orang yang tidak ikut perang, membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh perempuan, anak-anak kecil, orang-orang tua, merusak fasilitas umum. Bahkan di sini disebut bahwasanya merusak tempat ibadah orang lain itu dilarang dalam Islam. Apabila Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi dan pemahaman para ulama seperti ini, lalu apa yang mereka lakukan itu bukan sebuah jihad, tapi adalah jahat, kejahatan. Kejahatan bukan jihad, dan jihad tidak pernah memberikan atau aplikasi dari jihad bukanlah kejahatan itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berperang, ketika jihad, beliau mempunyai adab, mempunyai tata cara tersendiri, sehingga apa? Tidak merusak fasilitas umum, tempat-tempat ibadah, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentunya tidak cukup kita membahas jihad di waktu yang sangat singkat ini. Maka perlu adanya pemahaman tentang jihad ini secara utuh. Marilah kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang gagal paham tentang jihad adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu-ilmu dasar agama yang kuat. Sehingga pelaku-pelaku bunuh diri bukan dari kalangan para santri. Tidak pernah ditemukan pelaku bom bunuh diri adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Sidogiri, Gontor, Tebu Ireng. Tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang pemahaman agamanya sangat-sangat minim sekali, kemudian mudah dicuci otaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga kita dan keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang melenceng dari Al-Qur'an dan hadis dan juga pemahaman para ulama salafus saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudnibah bitaqwallah, fa inna Allah ta'ala ja'ala at-taqwa farjan wa makhrajan li'ibadil muttaqin, haitsu qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa amarna aidha bis salati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman sentosa, penuh dengan kedamaian dan kecintaan. Jauhkanlah kami ya Allah dari permusuhan dan saling membenci antar satu sama lainnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami suami yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami anak yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami muslim yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalathin wa yanhaakum 'an thalath. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.